adik-adik, Hai adik-adik, selamat hari Minggu selamat hari Minggu untuk kita bagi semua. yang merayakan. Ya, semoga semua merayakan, harus nih adik-adik harus merayakan. Yang menonton ini, yang mengikuti ini semua harus merayakan. Siapa tahu kan? Jangan sampai. Astaga. Aduh. Adik-adik, Bang Geri baru berulang tahun hari Jumat kemarin. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Geri. Yang keberapa Bang Geri? Aduh, ke 25 bang. 25. Udah seperempat ini. Udah seperempat abad ya. Cita-citanya apa Bang Geri? Cita-citanya ingin sukses. Ingin cepat sukses. Sukses itu apa sih Bang Geri? Dalam sukses itu kita bisa mendapatkan apa? Bukan mendapatkan, lebih mencapai yang kita mau gitu. Kita mau. Kayak studi, kerjaan maupun kuliah cepat-cepat selesai kuliahnya, terus juga kerjaannya lebih dilancarkan. Iya. Dilancarkan Tuhan ya maksudnya ya. Ya seperti itu. Istilah yang agak asing sih bagi saya Bang Giri. Asing buat semua orang kayak sama harapannya. Enggak, istilah dilancarkan tuh kayaknya agak asing bagi saya gitu. Karena di Alkitab nggak ada kata dilancarkan. Ada ya, mungkin ada kali ya. Nggak sih, nggak tahu sih ada atau enggak. Itu maksudnya ini ya, makin apa, kerjanya makin baik ya, semakin meningkat ya. Makin baik, semakin meningkat dalam karir. Amin, saudara-saudara. Kita aminkan adik-adik ya. Oke. Amin. Kita mau masuk ibadah kita masuk pembacaan firman. Yuk adik-adik, Bang akan pimpin doa pembuka. Yuk, mari semua satu doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dari hari Senin hingga hari Minggu. Juga terima kasih Bapa atas hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, pimpin kami Bapa agar dapat duduk diam dengan tenang, dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga pimpin hamba-Mu ini Bapa, saya dan Bang Geri, agar perkataan yang keluar dari mulut kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, biasanya kita nanya-nanya dulu. Bang Geri, kalau menurut Bang, kalau kita mau ulangan kan ya, umumnya sih yang kita lakukan apa sih Bang Giri? Umumnya sebelum menghadapi ulangan atau pas sudah ulangan nih Bang? Ya pokoknya ini lah, mau ulangan yang kita lakukan apa? Menghadapi ya, belajar sih pasti Bang. Belajar, nggak nyiapin pensil ya? Pensil ya, bentar pas ulangan. Ya. Ngapus pensil. Belajar, selain belajar apa sih Bang Giri? Yang pasti ya berdoa sih Bang. Sebelum memulai kita berdoa. Itu saya rasa semua dilakukan oleh semua anak-anak sekolah minggu ya, belajar dan berdoa. Harus. Kalau ada yang nggak melakukan itu, abang cari. Tandain Bang. Tandain. Kalau gitu pertanyaannya adalah, belajar itu bentuk kita mengandalkan Tuhan nggak sih? Atau enggak? Itu bentuk kita mengandalkan Tuhan sih Bang. Dengan kita belajar, ya dengan kita belajar kan berarti kan kita mensyukuri atau itu adalah berkat Tuhan gitu yang diberikan kepada kita gitu. So, salah satunya ya kita belajar dan harus disertai dengan berdoa sih. Tapi kan belajar berarti kita melatih diri kan.
Ya nggak perlu Tuhan dong tapi. Wah itu harus Bang, tetap Wah, perlu Tuhan. oke. Kalau gitu, kalau COVID nih, kita kan orang Kristen ya, Bang Giri ya. Iya, Iya, adik-adik. Kristen Bang. jangan jangan ragu Bang Giri jawabnya. Ih, justru pertanyaannya gitu Bang. Kita harus Kristen. Kan katanya katanya kata Tuhan kita kan selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Terus kalau COVID gini, kalau kita memang dilindungi oleh Tuhan, ngapain kita pakai masker Bang Giri? Aduh, itu adalah salah satu cara Tuhan sih Bang. Bukan karena kita nggak mengandalkan Tuhan ya Bang ya, maksudnya ya. Dengan Tuhan mau kita memakai masker atau kita menjaga jarak, pokoknya protokol lah, prokes itu bukan karena kita nggak punya Tuhan, tapi justru karena kita punya Tuhan dan Tuhan mau kita harusnya seperti ini loh, baiknya seperti ini agar tidak terjadi atau kita yang terkena gitu, menghindari yang namanya COVID-19 gitu ya. Itu adalah cara Tuhan gitu, bukannya kita buka masker nih, gue percaya Tuhan nggak bakal kena, besoknya positif dirawat. Itu kan berarti kan itu ada bukan caranya Tuhan gitu. Tapi kalau caranya Tuhan adalah bagaimana kita pakai masker. Oh bener nih, ternyata kalau dengan pakai masker, jaga jarak, terus tetap di rumah kalau tidak ada yang penting gitu kan, bener nih nggak kena COVID. Nah itu kan berarti Tuhan mau seperti itu kan gitu. Jadi nggak bisa ya, habis ada yang batuk misalnya sebelah kita nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu nggak mempan. Iya. Gimana ya, kenyataannya sih enggak Bang gitu loh. Oke. Boleh bernyanyi tapi tetap memakai masker. Pakai masker ya. Iya. Oke, sebenarnya apa sih hubungan pertanyaan tadi dengan ayat hari ini? Kita buka Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Akan Abang bacakan saja. Judulnya adalah minta pertolongan melawan musuh. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Oke. Bang Giri tadi siapa yang nulis Mazmur ini? Daud Bang. Daud tuh siapa sih Bang Giri? Daud itu dia raja bangsa Israel. Raja bangsa Israel. Dia emang apa? Dia dipilih untuk menggantikan raja siapa Bang Giri? Raja Saul. Raja Saul ya. Saul itu jadi apa? Berbuat hal yang salah di mata Tuhan. Makanya digantikan oleh Daud. Nah, kalau di sini kan judul perikopnya adalah minta pertolongan melawan musuh. Lagi kenapa sih si Raja Daud itu Bang Giri? Nah, kalau dari ininya perikop ini sih dia lagi dikejar-kejar sama Saul Bang untuk dibunuh. Ya jadi karena Saul tahu Daud bakal menggantikannya, terus banyak disukai oleh bangsa Israel. Saul nggak mau kan, akhirnya dia
mengejar Daud untuk dibunuh. Jadi cemburu ya, iri hati. Iya. Pastinya tuh dia denger lagu 10 Hukum Taurat. Jangan iri hati. Ya. Saul. Nah, ini iya Daud si Saul itu iri cemburu kepada Daud karena Daud lebih disukai oleh masyarakat. Bahkan tuh ada lagu masyarakat yang berkata seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, membandingkan betapa Daud itu lebih hebat lah secara umumnya dibanding Saul. Dan yang perlu kita lihat juga adik-adik adalah Daud ini adalah contoh orang yang sangat takut akan Tuhan. Dia itu saking sangat takutnya akan Tuhan, Tuhan itu berjanji kepada Daud bahwa keturunannya itu akan tetap menjadi raja di Israel. Nah, bahkan tuh ketika kalau kita baca kitab raja-raja sesudah Daud, setelah Salomo, nah Tuhan tuh berapa kali gitu mengingat janjinya kepada Daud bahwa bahwa keturunannya Daud tetap akan menjadi raja di Israel. Nah, itu sebagai bentuk betapa Tuhan itu menghargai kesetiaannya Daud kepada Tuhan. Betapa Daud itu sangat hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi Daud itu orang baik ya, Bang Giri ya? Pasti. Makanya dia dipilih Tuhan untuk mengalihkan Saul. Iya, Daud itu orang baik. Contoh orang yang sangat baik. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa ternyata orang baik pun mengalami pencobaan ya, Bang Giri ya? Iya, pasti Bang. Karena ya Tuhan bilang ketika kita mau mengikut ke Tuhan, kita harus siap memikul salib kita kan. Dalam arti itu, ketika kita mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ya bukan jalannya mulus ya gitu, baik-baik aja ya kan. Enggak. Iya begitu adik-adik. Jadi walaupun kita percaya Tuhan, walaupun kita baik, terkadang tetap saja gitu kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dalam hidup kita. Contoh dalam hal ini Daud, dia sudah baik, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia dibenci oleh Saul. Atau bisa aja ketika kita di sekolah, kita udah berusaha baik tapi tetap saja dimusuhi. Kita udah berusaha belajar dengan baik, tapi ternyata mungkin ya banyak faktor ya, ternyata nilai yang kita harapkan nggak sesuai dengan nilai yang aslinya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak ya terkadang hal seperti itu terjadi. Tapi apa sih yang bisa kita lihat Bang Giri di balik hal-hal tersebut? Dari sikap, contohnya dari sikap Daud, walaupun dia mengalami pencobaan, apa sih yang bisa kita lihat ini? Ya kita bisa lihat ya dia pertama dia di sini lari dari Saul gitu loh, ya, dan dia meminta pertolongan Tuhan kan dari hidupnya. Nah itu bisa dia pertama dia selamat dari Saul Bang, karena dia juga mengandalkan Tuhan gitu, dan pada akhirnya dia menjadi raja bangsa Israel karena dia bisa dibilang dia taat lah kepada Tuhan dan benar-benar mengandalkan Tuhan gitu Bang. Ya benar-benar dia tidak mulus, mungkin dia bakal jadi raja diurapi oleh Tuhan, dia akan mungkin dengan mudah, ternyata enggak gitu Bang. Beberapa kali Saul mau mencoba membunuhnya, tapi dia tetap mengandalkan cara Tuhan, mengandalkan Tuhan kalau untuk ya mengikuti Tuhan dengan caranya Tuhan gitu Bang. Ya akhirnya dia menjadi raja bangsa Israel. Jadi responnya Daud ya Bang Giri ya, maksud Bang Giri responnya Daud yang mengandalkan Tuhan ya. Iya, benar. Jadi mungkin ini sesuatu yang sering kita dengar ya, berkali-kali gitu disampaikan oleh kakak guru dan oleh pendeta gitu, bagaimana ketika kita ada masalah, bagaimana sih kita menanggapinya. Walaupun berkali-kali disampaikan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang harus kita latih setiap hari. Mungkin contoh yang simpelnya adalah seperti ini.
Kalau ada yang marah kepada kalian, respon kalian apa? Marah balik atau enggak? Ada yang nunjuk-nunjuk di jalan, woi, anak mana lu? Masih ada nggak sih anaknya? Masih ada Dilawan nggak sih kayak kayaknya. gitu sekarang? Aduh, Udah nggak ada. semoga Bang udah nggak ada. Pulang lewat mana lu? Gitu. Saya mau nganterin. Nah, Mau ngkosin. ngosin. Nah, apa atau misalnya kita berdebat sama teman gitu, kita ngomongin sesuatu, kita berbeda pendapat, ngomongin bola ada gitu, beda klub kesukaan gitu, malah jadi panjang, jadi berantem. Nah, hal seperti sebenarnya dari hal seperti itu kita bisa melatih diri kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, bagaimana respon kita? Apakah kita jadi mengandalkan Tuhan atau enggak? Ataukah kita lebih menuruti keinginan diri kita? Ketika kita ada masalah dengan teman, apakah kita introspeksi diri, ataukah kita berusaha untuk sabar, ataukah kita malah marah balik, ataukah kita malah mementingkan ego kita, jadinya kita yang lebih galak, segala macam seperti itu. Ketika kita disuruh oleh orang tua melakukan sesuatu, apakah kita malah jadi marah-marah dibanding memikirkan apa yang bisa kita bantu untuk orang tua kita. Nah, sebenarnya walaupun pelajaran mengenai bagaimana respon kita ketika menghadapi masalah adalah sesuatu yang sangat sering disampaikan, ya sangat-sangat sering disampaikan, tapi itu adalah perjuangan setiap hari, adik-adik, sesuatu yang harus kita latih setiap hari. Nah, dan butuh pertolongan Tuhan memang untuk bisa menyikapi hal-hal yang tidak baik tersebut dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat nih bentuknya apa sih yang Daud lakukan, bentuk tindakan yang Daud lakukan ketika dia mengandalkan Tuhan. Bentuknya apa sih, Bang Giri? Bentuk dia mengandalkan Tuhan itu? Nah, jadi bentuk Daud mengandalkan Tuhan itu salah satunya adalah pertama dia berdoa, Bang. Dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, dan yang kedua dia bersembunyi, Bang. Bersembunyi dalam arti dia tidak mau, mungkin bagi orang bersembunyi itu berpikir Daud takut, Daud mentalnya ciut lah kalau kata anak-anak. Enggak, justru itu adalah bagaimana dia mengikuti cara Tuhan gitu loh, mengikuti cara Tuhan dengan tidak menghadapi Saul dengan cara bersembunyi, menghindari Saul agar tidak terjadi peperangan. Kalau kita bisa lihat, mungkin kalau misalnya Daud nih menghadapi Saul, bisa aja Daud terbunuh gitu. Kalau emang dia mengikuti cara dia gitu loh, mengandalkan diri dia sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dia dengan bersembunyi, dia terus menghindari, dalam arti tidak berhadapan dengan Saul, hingga akhirnya apa? Dia selamat gitu loh. Dia selamat, tidak bahkan tidak ada yang terbunuh gitu dalam terjadinya peperangan antara Saul dengan Daud gitu. Dan pada akhirnya Daud pun jadi raja kan. Itu adalah cara bentuk Daud mengandalkan Tuhan, yaitu dengan mengikuti ini loh caranya Tuhan. Itu sih. Iya, setuju Bang Giri. Jadi bahkan kalau kita baca adik-adik ya, ketika Daud bersembunyi di gunung atau di bukit gitu, Abang lupa, ternyata dia tuh malah dapat kesempatan untuk membunuh Saul. Jadi tuh ternyata mereka bersembunyi di gua yang sama, terus Saul tuh lagi sendirian di gua itu. Dan Saul nggak tahu kalau ada Daud. Jadi tuh Daud itu kesempatannya terbuka lebar gitu untuk membunuh Saul. Tapi Daud memutuskan untuk tidak melakukan itu. Nah, jadi tindakan bersembunyi itu bisa dipakai Tuhan untuk juga mendidik Daud gitu kan. Untuk melihat karakter Daud, apakah dia jadi membalaskan dendam kepada Saul, dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana untuk mengasihi orang-orang yang bahkan membenci kita. Nah, jadi jangan dianggap sebagai tindakan bersembunyi itu sebagai tindakan yang tidak mengandalkan, tindakan yang tidak mengandalkan Tuhan, atau tindakan katanya Tuhan maha kuasa kok Daud bersembunyi. Nggak seperti itu adik-adik.
Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu menentukan cara yang terbaik bagi hidup kita. Nah, Tuhan menentukan cara yang terbaik bagi Daud saat itu adalah bersembunyi. Nah, kita bawa ke keadaan sekarang yang sempat kita singgung di awal. Tuhan itu maha kuasa. Betul adik-adik, Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan mau besok pandemi selesai, bisa Tuhan bilang. Nah, tapi Tuhan, cara yang Tuhan tentukan nggak seperti itu. Tuhan inginnya walaupun kita tahu gitu sebagai orang Kristen bahwa kita selalu dijaga oleh Tuhan. Tuhan menentukan bahwa kita untuk menghadapi corona ini tetap harus pakai masker. Karena itu adalah cara yang ditentukan Tuhan. Ya kita harus mengikutinya. Nah, jadi adik-adik, mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita memaksa Tuhan selalu maunya kayak gini Tuhan, aku maunya begini, pokoknya besok corona harus sudah selesai, pokoknya besok Saul harus sudah mati. Nggak seperti itu adik-adik. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mau ikut cara Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita lewat banyak hal dalam hidup kita. Nah, salah satu bentuknya adalah berkat Tuhan itu kan mengalir lewat banyak hal ya. Lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita, lewat pekerjaan orang tua kita, buat kakak gurunya yang sudah, buat kakak dan abang guru yang sudah bekerja, salah satu cara Tuhan memberkati kita adalah lewat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kepada adik-adik juga Tuhan memberkati nilai kalian adalah salah satunya lewat usaha kalian belajar. Nah, jadi bagaimana kita ketika kita mengandalkan Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja lewat berbagai hal dalam hidup kita. Dan bukan kita memaksa Tuhan untuk ikut cara kita, tapi kita mau ikut cara Tuhan. Tuhan maunya apa yang aku lakukan dalam hidupku. Nah, itu adalah bentuk mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan tuh nggak diem aja. Lapar nih, udah ngandalin Tuhan aja, tiba-tiba muncul roti di depan. Lalu tiba-tiba habis di balik selimut ada nasi goreng. Nggak seperti itu adik-adik. Ada. Mengandalkan Tuhan adalah ikut cara Tuhan. Tuhan maunya apa sih yang aku lakukan dalam hidupku, akan aku lakukan Tuhan. Nah, terus tapi Tuhan itu bisa kita andalkan nggak sih Bang Giri? Bisa, pasti Bang. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita tahu gitu Bang cara Tuhan. Betul sekali Bang Giri. Nah, mungkin kalau kita ngomongin tentang bagaimana Tuhan itu bisa diandalkan, di bagian terakhir kan dikatakan seperti ini, Allahku dengan kasih setianya. Setia itu artinya apa sih Bang Giri? Ya, kalau setia itu selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita, dan yang pentingnya tidak pernah berubah ya Bang. Tidak pernah berubah ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, kan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu maha kuasa gitu. Kita lihat di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan kalau kita baca adik-adik peristiwa itu, adik-adik akan menemukan saking luar biasanya peristiwa itu, kerajaan-kerajaan lain yang bukan Mesir itu takut kepada Israel. Wah, ini Tuhannya sakti nih, Israel. Bahkan kalau kita baca, bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan aja takut gitu pada Tuhan, kepada Tuhannya bangsa Israel, kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, Daud pun mempercayai hal yang sama. Tuhan dulu bisa loh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Tuhan yang sama pun akan memimpinku, akan menolongku melalui ini semua, melalui ancaman dari Saul. Nah, kita pun mesti harus memiliki iman yang sama seperti Daud. Tuhan yang sama, adik-adik, nggak pernah berubah kok. Masih sama Tuhan ya kita. Seperti apa yang dia lakukan ribuan tahun yang lalu, masih sama. Seperti kasih setianya pun masih sama. Seperti yang dia tunjukkan ketika dia mau mati di kayu salib. Jadi kita tuh bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa yakin, kita bisa percaya bahwa Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu nggak pernah berubah. Kasihnya nggak pernah berubah loh adik-adik buat hidup kita.
Terus yang terakhir Bang Giri, kita kan ini minggu apa Bang Giri? Minggu Letare. Letare itu apa sih Bang Giri? Minggu Letare itu adalah bersukacitalah. Bersukacita lah ya, bukan ini ama-ama yang masih muda ya. Punguan Punguan ama Letare itu. kadang saya bingung itu punguan ama Letare itu klasifikasinya apa kan? Kan ada orang tuanya Letare ya. Maaf ya. Sama seperti saya bingung lihat enggak jadi udah. Nanti panjang. Bingung mulu. Terlalu banyak bingung. Jangan, Bang. Saya nanya ini khotbah atau bingung orang gitu. Nah, makna kita bersuka cita dalam Tuhan itu apa sih Bang Giri? Kenapa kita bisa bersuka cita dalam Tuhan? Nah, itu salah satunya yang tadi Bang, kita mengandalkan Tuhan gitu loh. Kebanyakan kalau kita ini deh, kayak kita mengandalkan teman. Kalau kita kebanyakan mengandalkan teman, kita pasti pernah kecewa atau beberapa kali kecewa kan Bang. Kita mengandalkan, gue kalau sama dia pasti menang nih. Kalau gue main sama dia pasti banyak temen nih gitu kan, banyak kan. Ternyata orang yang kita andalkan malah bisa dibilang mengkhianati kita dan kita sendiri kecewa gitu Bang. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, salah satunya kayak tadi Daud gitu kan, bersukacita, dia bersorak-sorai hingga akhirnya dia mengandalkan Tuhan dan terus menerus dia berdoa dan terus mengandalkan Tuhan dengan cara Tuhan, dan dia bersukacita dengan dia dia menjadi raja bangsa Israel gitu Bang, dan dia lolos dari penjaranya Saul gitu. Dan segala sesuatu yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan bersukacita gitu Bang, lebih berasa lah gitu Bang, sukacitanya. Betul. Saya udah sampai lupa. Jadi bersukacita di sini tuh bukan berarti kita menyambut masalah dengan gembira ya. Wah ada masalah, senang banget gue gitu. Udah lama nih gak ada masalah. Ayo dong datang. Udah lama nih nggak ada masalah. Sekalinya ada masalah, ciutan. Udah lama nih gak berantem sama temen nih. Nyari musuh lewat di sliding, temen lewat sliding. Coba nyari mati itu namanya. Jadi bersukacita dalam Tuhan itu ketika dalam berbagai hal ya, dalam segala situasi, termasuk dalam ketika ada masalah sekalipun, bukan berarti kita senang ada masalah ya. Tadi seperti kata Bang Giri, kenapa kita bersukacita? Karena kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu persis loh adik-adik. Bukan hanya percaya, tapi kita tahu persis bahwa keadaan kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan kita. Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Tadi kan seperti yang kita singgung di awal-awal, di sebelumnya ya, bahwa Tuhan itu setia. Nah, kan sekarang tuh banyak kayak istilah sefrekuensi ya. Apa sih itu sefrekuensi? Satu-satunya yang saya tahu tentang frekuensi itu adalah frekuensi itu satu per periode gitu. Atau enggak satu-satunya sih. Dan frekuensi itu adalah jumlah seringnya muncul. Nah, atau kalau statistik tuh ngomongnya itu frekuensi. Tapi kita anak-anak sekarang tuh nggak ngomong itu, frekuensi artinya apa itu frekuensi? Artinya satu arah, satu tujuan, satu pokoknya satu menyatu lah. Satu menyatu. Setahu saya tuh yang ada arahnya tuh vektor tuh. Tapi tuh bahkan belum dipelajari anak SD atau SMP. Nah, mungkin kita punya temen yang katanya sefrekuensi ya adik-adik ya. Nah, aku nyambung nih Bang kalau sama dia nih. Sekarang nyambung. Iya Bang. ada masalah dikit nyambung nanti.
Jadi tapi kita bukannya ngajarin nggak punya temen ya. Ya udah bang, kalau gitu aku nggak usah punya temen deh, nggak kayak gitu juga adik-adik. Tapi apa yang mau Bang Geri dan Abang sampaikan adalah eh, kita harus menempatkan kepercayaan kita, sandaran kita hanya kepada Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Kita kita punya banyak teman bagus gitu. Kita bisa jadi itu adalah salah satu berkat Tuhan ya. Teman itu salah satu berkat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan juga lewat teman-teman kita. Tapi yang harus kita ingat adalah bagaimana kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Bukan sekedar Tuhan yang utama ya, bukan hanya Tuhan yang utama ya, tapi hanya Tuhan saja yang kita andalkan. Yang lain itu adalah alat Tuhan untuk membantu kita. Tapi yang menjadi andalan kita dan yang kita andalkan hanya Tuhan saja. Gitu adik-adik. Gimana Bang Giri? Ada teman sefrekuensi Bang Giri? Teman sefrekuensi banyak, Banyak. sefrekuensi satu arah ke kampus, arah ke kerjaan, yang satu arah tuh. Gimana Bang Giri, aplikasinya nih yang selain yang tadi sudah kita sebutkan, apa sih aplikasi yang bisa kita terapkan? Bagi anak-anak udah pada mau ujian kan, anak yang udah kelas 3, kelas 6, kelas 3 SMP ya tadi. Iya. Jangan lupa juga tuh ya pada doa bersama Bang ya. Oh iya, hari Minggu. Hari Minggu. Tuh. Hari ini berarti hari Minggu. Iya. Abis ini. Habis ini nanti sore. Terus apa lagi Bang Giri? Yang Itu, bisa. jadi yang bisa Abang sampaikan, yang pertama kita bisa mencontoh Daud gitu Bang. Jangan mengandalkan diri kita sendiri gitu, tapi lebih mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, kebanyakan sih ya Bang, kalau dari saya sendiri itu lebih banyak kecewanya gitu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita gitu Bang. Mungkin tidak mulus jalannya, mungkin tidak begitu lancar, tapi ya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengikuti caranya Tuhan, pasti kita akan mendapatkan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita gitu sih Bang. Dan kita percaya juga kalau Tuhan kita itu Allah yang setia. Bagaimana kita lihat Daud dari dia melawan Goliat, dia berlari bersembunyi dari Saul hingga akhirnya dia menjadi raja. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong, dan Tuhan selalu setia sama Daud. Begitupun ketika bangsa Israel 40 tahun keluar dari Mesir, Tuhan tetap membimbing bangsa Israel ke tanah perjanjian. Begitupun Tuhan kita yang sama sampai sekarang. Kita menghadapi pandemi hingga pada akhirnya adik-adik sudah mulai bisa tatap muka, bersekolah, dan bisa mungkin ya bertemu dengan teman-teman dan keluarga saudara. Itu adalah bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan kita setia, dan bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Dari awal pandemi sampai sekarang kita tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan sukacita kita dengan kita bisa berkumpul, mulai bisa berkumpul, tapi tetap kita juga harus mengandalkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Kita tetap memakai masker, tetap cuci tangan, dan jaga jarak. Dan buat adik-adik yang ujian sebentar lagi kelas 6 SMP, tetap mengandalkan Tuhan. Bukan ya, jangan hanya belajar itu penting, tapi tetap kita harus berdoa. Berdoa itu adalah salah satu juga kita mengandalkan Tuhan, belajar juga mengandalkan Tuhan. Dan keduanya itu tidak bisa dipisah karena itu satu. Tuh. Luar biasa. Oke adik-adik, kita mau tutup perenungan firman kita pada hari ini. Lalu kita satu dalam doa akan dipimpin oleh Bang Giri. Oke, kita tutup
firman kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, hingga dari Bang Giri dan Bang Sam sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu kepada adik-adik ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana kita mau mengandalkan Engkau, bagaimana kita mau percaya kepada Engkau dengan segala sesuatu yang kita hadapi, baik senang maupun duka, kami tetap mengandalkan Engkau dan kami percaya Engkau akan tetap memberikan sukacita kepada kami hingga pada akhirnya nanti ya Bapak. Dan juga Kau berkati juga kami dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Kau sudah memberikan hari demi hari menjadi baik ya Tuhan, hingga kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, berkumpul dengan teman-teman kami, dan kiranya Kau tetap mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan cara-Mu saja ya Bapak, yaitu dengan menghadapi pandemi ini kayak kita memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak ya Tuhan. Kiranya berkati kami selalu ya Bapak. Kau berkati adik-adik kami juga yang akan menghadapi ujian nanti. Kiranya Kau berkati mereka dalam segala pikiran mereka, cara mereka ya Bapak, dan mereka tetap mengandalkan-Mu saja Bapak. Inilah doa kami, hanya anak-Mu terus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Terima kasih Minggu Bang Sam. adik-adik. Terima kasih Bang Giri. Selamat hari Minggu Terima kasih adik-adik. adik-adik. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.